Oke, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Dewi Aisyah. Hari ini aku mau bahas tentang sesuatu yang jadi problem salah satu komen kita ya. Jadi hari ini aku bahas tentang kenapa remaja atau dewasa yang sekitar umur 11 sampai 20 tahun masih memakai diaper. Oke, jadi di sini aku punya 4 sebab ya yang udah aku rangkum, yang udah aku pelajarin dan lihat di Google ya, artikel-artikel. Jadi yang pertama itu yaitu kebiasaan yang sulit hilang. Yang kedua itu toilet training yang gagal ya pada saat dia kecil atau pada saat dia balita. Terus yang nomor 3 itu gangguan pada saluran kencing gitu. Jadi ada gangguan penyakit ya di saluran kencingnya. Biasanya dia tidak bisa menahan buang air kecil dengan maksimal. Dan ada juga yang kandung kemihnya itu kecil, jadi nggak bisa menampung ukuran normal seperti biasa. Terus yang keempat, gangguan emosional yang mempunyai perilaku atau perasaan ingin menjadi seperti bayi atau berperilaku seperti bayi. Misalkan keinginan untuk memakai diaper, terus memakai dot atau memakai empeng yang seperti itu gitu. Sebabnya sih katanya sampai sekarang sih belum diketahui kenapa sebabnya ya. Jadi tapi perilaku seperti ini sih sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya, cuman cukup menjadi masalah sebagai kita orang tua menyikapi anak atau remaja yang seperti ini gitu. Karena cukup prihatin kalau misalnya orang tua belum mengetahui hal tersebut terhadap anaknya gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi orang tua sih bukan hal seperti ini ya, sebenarnya bukan hal yang biasa, bukan hal yang tidak biasa gitu ya. Jadi cukup menjadi masalah bagi orang tua ya, sebagai orang tua. Oke, jadi aku punya poin ya cara mengatasi bagaimana kita menyikapinya gitu. Yang pertama itu cari tahu dulu kenapa sebab usia remaja, usia dewasa memakai diaper di artikel-artikel di Google. Jadi biar bisa ngelihat di situ lebih luas ilmunya di situ. Jadi aku di sini cuma nyampaikan sekilas supaya ini bisa membuka para orang tua yang sebelumnya tidak tahu, mungkin bisa jadi menambah pengetahuan kita ya. Terus yang kedua, bangun kepercayaan kita terhadap anak ya, bangun kepercayaan kita terhadap anak dan bangun kepercayaan anak kita terhadap kita gitu. Jadi supaya mereka bisa lebih terbuka untuk menyampaikan masalah pribadinya terhadap kita gitu, supaya mereka nggak malu sama kita. Jadi butuh membangun kepercayaan itu ya. Memang masalah waktu memang sangat lama ya untuk membangun kepercayaan itu ya, karena butuh PDKT ibaratkan gitu. Oke. Jadi yang kedua tadi bangun kepercayaan. Terus yang ketiga ciptakan ruang yang aman untuk berdialog gitu. Jadi misalnya si anak ini laki-laki ya, kita kerjasama sama bapaknya untuk bisa berkomunikasi sama anaknya yang laki-laki juga. Jadi biasanya itu lebih terbuka sama sesama jenis ya, sama jenis kelaminnya gitu, laki-laki sama orang tua bapak sama anak yang laki-laki, begitu juga yang perempuan gitu, lebih bundanya yang mendekati si anak tersebut gitu. Terus yang keempat,
Jangan tanyakan kenapa hal itu terjadi gitu kepada anak gitu. Itu kan menimbulkan rasa malu, rasa malu, terus rasa tidak mau mengatakannya karena itu sangat sensitif dan sangat pribadi sekali bagi dia gitu. Jadi lebih ke memberikan solusi atau mencarikan solusi untuk tujuan yang lebih baik lagi gitu, untuk tujuan lebih baik lagi untuk si anak gitu kan. Kalau misalnya anaknya sudah percaya sama kita dan membangun yang sudah kita bangun untuk kepercayaannya itu gitu. Jadi terus yang kelima, jika tidak bisa ya, sama sekali tidak bisa gitu, bisa dikonsultasikan ke psikiater atau dokter psikolog gitu ya, supaya lebih ke pakarnya gitu. Jadi supaya lebih cepat teratasi dengan maksimal gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan, dan aku nggak bisa jelasin terlalu dalam karena ini sangat sensitif sekali ya untuk dibahas ya. Jadi aku harap para orang tua lebih buka wawasannya lagi. Kamu bisa lihat di Google, cari tahu kenapa sebabnya, terus apakah ada kasus tertentu dalam kasusnya itu gitu loh. Jadi bisa, kalau misalnya memang nggak bisa menghandlenya dengan sendiri, bisa kamu konsultasikan ke psikiater atau dokter psikolog gitu ya. Oke, ini tips aku untuk penderita pemakai diaper yang usia remaja dan usia dewasa gitu. Ini tips dari aku ya. Jadi yang pertama itu jauhkan dari diaper dulu ya. Pertama niat dulu kalau memang ingin benar-benar melepas itu diaper ya. Pertama niat dulu. Yang kedua, jauhkan diri kamu dari diaper yang ada di lemari. Misalnya di lemari sudah memang ada, jauhkan ya. Terus nggak usah beli lagi diaper ya. Malam nggak usah pakai diaper juga. Jadi jauhkan dulu diri kamu dari diaper. Terus yang kedua, alihkan perhatianmu ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya menjalankan hobi atau aktivitas yang lain gitu. Terus yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih mendekatkan diri kita misalnya yang muslim, misalnya lebih giat lagi sholatnya, atau lebih giat lagi ibaratkan mendekatkan diri kita gitu terhadap Tuhan ya. Terus yang keempat, rajin berolahraga ya, itu bisa mengalihkan perhatian kita seperti itu ya. Jadi siang misalnya olahraga atau sore olahraga, otomatis malam itu udah gak ada pikiran lagi untuk yang lain, aktivitas seperti biasa, makan malam, terus pasti timbulnya capek, istirahat yang cukup, makan yang cukup, insya Allah deh bakal hilang sendiri ya dengan aktivitas yang rutin seperti itu. Terus hindari menyendiri di kamar atau di kamar mandi ya, hindari menyendiri seperti itu. Sering berkomunikasi dengan orang yang terdekat ya, sering komunikasi dengan orang tua. Terus yang kelima, kelola stres dengan baik ya. Terus yang keenam, hindari udah itu aja. Kelola stres dengan baik, rajin berolahraga ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jauhkan diri kamu dari diaper. Terus alihkan perhatian ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat gitu ya. Semoga di luar sana sebenarnya saya tahu sih, sebenarnya di sana itu yang memakai diaper itu dia perasaannya dia tuh butuh dimanja, butuh disayangin seperti anak bayi gitu. Jadi sebenarnya butuh perhatian yang sangat sangat lebih lagi gitu. Jadi ya insya Allah lah, semoga
bisa lepas dari diaper gitu, karena ya cukup mengganggu juga. Pertama dari sisi pengeluaran ya, dari sisi kebersihan, apalagi pada saat malam hari itu metabolisme kan udah, kalau metabolisme kita udah yang dewasa itu kan udah berubah ya, lebih aktivitas metabolisnya itu lebih banyak gitu loh. Bisa jadi kan lembab, area situ jadi lembab, berkeringat gitu kan. Yang jelas kebersihan kita pada saat tidur juga terganggu, yang seharusnya kita bisa melakukan kebersihan tersebut, tapi memakai itu kan jadi kebersihan kurang terjaga gitu, apalagi sampai membiarkan sampai pagi gitu. Ya itu cukup mengganggu sih, untuk mengganggu kesehatan juga gitu. Itu aja penjelasan dari aku, semoga bisa menjawab pertanyaan para penderita diaper yang berusia 11 tahun sampai 20 tahun, dan untuk para orang tua yang baru tahu anaknya masih memakai diaper di usia tersebut gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel Dewi Aicha. Nanti kita bahas-bahas lagi tentang diaper yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.